Ngopi dulu. Salam NKRI dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Hari ini kita akan membahas mengenai tindak pidana ringan yang tergolong sebagai kejahatan yang diatur dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Pidana. Ini bukunya. Pengaturan mengenai tindak pidana ringan diatur di dalam pasal 205 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Di sini kita akan membahas bagaimana pengaturannya, apa persamaan dan perbedaan dengan pelanggaran, pasal-pasal apa saja yang termasuk dengan tindak pidana ringan atau tipiring, apa saja penyesuaian di dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tipiring, tindak pidana ringan, dan jumlah denda di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Mari kita simak video ini dengan seksama. Tindak pidana dapat dibagi atas ringan atau beratnya. Penggolongan ringan dan beratnya suatu tindak pidana ini didasarkan pada jenis tindakan yang dilakukan, sehingga berefek terhadap jenis dan lamanya waktu hukuman yang diberikan. Tindak pidana ringan atau tipiring merupakan perbuatan hukum yang tergolong sebagai perbuatan hukuman dengan lama waktu yang relatif singkat dan denda yang ringan. Berdasarkan pasal 205 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, junto pasal 1 ayat 1 Peraturan Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang penanganan tindak pidana ringan, atau Perkabin-Kam Polri Nomor 13 Tahun 2009, mengartikan tipiring sebagai perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan strip atau denda sebanyak-banyaknya 7.500. Sebagai respon dari masyarakat terhadap beberapa ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait batas nilai kerugian dan denda yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini, serta bertujuan untuk menghindari terjadinya penumpukan perkara di pengadilan, serta penanganan perkara tindak pidana ringan dapat lebih mengedepankan keadilan restoratif atau perdamaian yang beraspek kemanusiaan. Maka sebagai tindak lanjut dari hal tersebut di atas, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, dan Kemenhukam membuat nota kesepahaman terkait pelaksanaan Perma Nomor 2 Tahun 2012, di mana nota kesepahaman ini untuk restoratif justice atau pemulihan keadilan, terutama untuk kasus pidana anak dan pidana ringan atau tipiring dengan nilai denda atau kerugian di bawah 2.500.000. Sehingga kita tidak perlu melihat lagi pencuri sandal jepit di penjara, nenek-nenek diadili karena mencuri kayu bakar, pencurian permen di minimarket, kakek-kakek penebang pohon diadili, nenek-nenek mencuri kakao, pohon kakao ya, buah kakao diadili, nenek-nenek menebang pohon durian 5 inci diadili. Pencurian yang nilai kerugian minimal di bawah 2.500.000 dan tindak pidana yang bersifat sepele, sebaiknya penanganannya lebih mengedepankan aspek kemanusiaan. Pemeriksaan tindak pidana ringan.
Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan atau tipiring terdapat beberapa ketentuan khusus. 1. Pelimpahan dan pemeriksaan perkara tipiring tanpa dicampuri dan diikuti oleh penuntut umum. Penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu 3 hari sejak berita acara pemeriksaan dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan. 2. Semua perkara tipiring yang diterima pengadilan segera disidangkan pada hari itu juga. Pemeriksaan tipiring diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir. Ketiga, pengajuan perkara tanpa surat dakwaan. Hal ini memberikan kepastian dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat, di mana tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register. 4. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali hakim menganggap perlu. Pasal-pasal yang merupakan tindak pidana ringan adalah sebagai berikut. Pasal 302 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu penganiayaan hewan ringan. 2. Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu penghinaan ringan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran. Ketiga, Pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu menuduh sesuatu hal dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. 4. Pasal 352 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu penganiayaan ringan di mana tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian. Kelima, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pencurian ringan. 6. Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu penggelapan ringan. Ketujuh, Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu penipuan ringan. Kedelapan, Pasal 407 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu perusakan ringan. 9. Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu penadahan ringan. Perbedaan antara tipiring dengan pelanggaran. 1. Tipiring adalah suatu tindak kejahatan yang diatur dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan pelanggaran diatur dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada pelanggaran tidak pernah diancamkan pidana penjara, sedangkan pada tindak pidana ringan ancaman hukumannya pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan. Kedua, dalam tindak pidana ringan atau dalam kurung kejahatan dikenal adanya perbedaan objek atau kesengajaan dan kulfa atau kealfaan. Sedangkan di dalam pelanggaran, undang-undang tidak membuat perbedaan antara objek, yaitu kesengajaan, dan kulfa, yaitu kealfaan. Di dalam tipiring, keikutsertaan dan pembantuan dalam kejahatan dihukum, sedangkan dalam pelanggaran keikutsertaan dan pembantuan tidak dapat dihukum. Keempat, dalam tipiring percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana. Kelima, di dalam tipiring terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan. Karena itu merupakan suatu syarat bagi penuntutan. Sedangkan di dalam pelanggaran tidak harus ada pengaduan sebagai syarat penuntutan. Persamaan antara tipiring dan pelanggaran, yaitu pelaku kejahatan dengan pelaku pelanggaran tetap diproses dan dihukum setimpal dengan perbuatannya, agar menimbulkan efek jera dan tidak berdampak buruk terhadap masyarakat.
Setelah mempelajari dan memahami arti daripada tipiring, diharapkan masyarakat mengawal serta mencermati kasus hukum yang menimpa, sehingga tidak kita jumpai lagi tindak pidana ringan atau tipiring, namun pelaksanaannya diproses sebagaimana layaknya kejahatan biasa. Bahkan pelakunya ditahan. Hal ini merupakan mengingkari pasal 205 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Perma nomor 2 tahun 2012. Video saya ini jauh dari sempurna. Sebaiknya masyarakat menambah referensi bacaan dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Perma nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yahya Rahab tahun 2010 dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Amdi Hamzah 2014 dalam buku Asas-asas Hukum Pidana. Oke lagi. Sahabat NKRI, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Demikianlah pembahasan kita mengenai tipiring, tindak pidana ringan dan pelanggaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga video ini berguna bagi masyarakat luas, sehingga kita lebih memahami apa itu tindak pidana ringan dan apa itu pelanggaran. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Merdeka, Pancasila Sakti.